yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Kalau ada masalah, ini masalah sebenarnya seperti apa, mengurainya bagaimana, solusinya apa. Itu kalau orang belajar sejarah tahu, Pak. Orang sejarah sampai mereka akan tahu apa yang akan terjadi. Itu orang sejarah, Pak. Karena dia cuma berulang. Peristiwa begini pernah ada zaman apa. Karena zaman itu begini, masalahnya begini, sebabnya ini, maka solusinya ini. Persis. Persis. Dan nanti kita akan lihat bagaimana para ulama dalam Islam itu menempatkan posisi sejarah di posisi yang luar biasa. Nah, disinilah kesalahan kita. Sejarah menjadi pelajaran yang nyaris tidak dipelajari, sekalinya dipelajari di kelas tidak menarik. Di masjid-masjid nyaris tidak ada pelajaran sejarah Islam. Begitu? Sirah Nabawiyah ini secara khusus adalah sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah merupakan aplikasi dari Quran dan Sunnah. Karenanya Quran tidak akan terbaca dengan baik kecuali dengan mempelajari sirah Nabawiyah. Sahabat Abu Hurairah bahkan pernah mengoreksi pemahaman tabi'in. Gara-gara tabi'in hanya membaca ayat yang berbahasa Arab, tidak tahu latar belakang terjadi turunnya ayat itu. Sirah Nabawiyah itu harus dipahami tidak terpisah dari ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu penerapannya di dalam Sirah Nabawiyah itu. Tahunya dari mana? Bahwa penerapannya benar. Lihat kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan para sahabat wanita, bagaimana sahabat yang lain berinteraksi dengan sahabat wanita yang lain, bagaimana interaksi di masyarakat. Itu baru nanti akan tahu ini aplikasi sebenarnya. Ini baru konsep aplikasi dari konsep Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Untuk bisa Sirah Nabawiyah bekerja dalam kehidupan kita, maka hilangkan kalimat, karena ini sering menjadi ganjalan untuk kita hari ini. Hilangkan kalimat yang bunyinya adalah ini zaman berbeda. Atau kalimat yang satu lagi sama, itu kan zaman dahulu, Pak. Hari ini teknologi sangat canggih, zaman sangat berbeda. Kalau kalimat itu belum hilang, yakinlah bahwa sirah tidak mungkin bekerja. Mengapa para ulama sejarah berlelah-lelah untuk menulis kitab berjilid-jilid tentang mengambil pelajaran sejarah Islam, sirah Nabawiyah untuk kehidupan hari ini? Kenapa sih harus belajar sejarah? Kenapa harus baca sirah Nabi? Kenapa nggak cukup dengan sekedar baca Quran aja? Lagi pula kita nggak akan ngerti Quran kalau kita nggak ngerti sirah. Orang yang baca Al-Quran cuma terjemah, nggak baca sirah, itu kayak baca sebuah teks, baca sebuah surat dari orang yang dia nggak kenal. Karena nggak baca teks chat dari orang yang kita nggak kenal. Kalau kita nggak kenal orangnya nih, kita pasti suzon nggak. Tapi kalau kita udah kenal orangnya, dia bukan gitu orangnya. Kita nggak akan ilfil, kita nggak akan jadi salah sangka. Ada yang, makasih ya, Masya Allah, apa segala macam. Kok dia ekspresi banget sih? Nah, kita harus tahu orangnya dulu, baru kita mengenal maksud dari teksnya. Maka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah berbentuk teks, kita harus paham sirah. Kalau nggak, kita nggak akan ngerti maksudnya. Satu umat yang tidak mengetahui lembaran-lembaran sejarahnya tidak akan bisa merajut masa depannya. Begitulah para ahli sejarah mengatakan. Karena ternyata dalam sejarah kebesaran Islam yang kita mulai dari sejarah Rasul kita Muhammad SAW, di Sirah Nabawiyah itulah terdapat aplikasi praktek dari dua sumber besar yang utama yang kita miliki, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau kita bicara tentang adab, umpamanya tentang adab bertetangga, Al-Quran bicara tentang itu, hadis Nabi bicara tentang itu. Tapi bagaimana prakteknya? Bukalah lembaran-lembaran sirah Nabi. Di sana akan disebutkan sampai praktek bagaimana mempraktekkan teori yang ada dalam dua wahyu yang mulia itu. Kenapa kita belajar sirah Nabi SAW? Kenapa kita belajar sirah beliau? Yang pertama, sirah Nabi merupakan bagian dari agama. Sirah Nabi merupakan bagian dari agama. Terlalu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran tidak bisa kita pahami dengan baik kecuali kalau kita belajar sejarah Nabi SAW. Contoh sederhana, ya.
Kalau kita membaca misalnya ayat dalam surat Ali Imran bercerita tentang perang Uhud. Kita nggak ngerti bagaimana kisah ayat-ayat tersebut kecuali kalau kita belajar sirah Nabi tentang peperangan tersebut. Baru kita bisa hayati ayat-ayat tersebut. Demikian juga Allah sebutkan misalnya dalam surat Al-Ahzab, ayat sedikit tentang Ghazwatul Ahzab. Ya. إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Kata Allah, tatkala musuh datang kepada kalian dari atas, dari bawah, mengepung kalian. Tatkala pandangan kalian sudah tidak stabil, tatkala ketakutan sudah sampai di kerongkongan, dan kalian sudah berprasangka dengan kepada Allah dengan berbagai macam prasangka. Tatkala itulah kalian diuji dengan ujian yang sangat berat, digoncangkan dengan goncangan yang sangat berat. Ayat sederhana begitu. Ini maksudnya bagaimana? Kalau kita nggak belajar tentang perang Khandaq, tentang bagaimana pengepungan 10.000 pasukan, bagaimana Yahudi berkhianat, bagaimana kondisi yang sangat mungkin kita tidak bisa menghayati ayat ini. Maka saya katakan tidak mungkin seorang bisa menghayati Al-Quran dengan benar, terutama ayat yang berkaitan tentang sirah, kecuali dia belajar sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya satu, tapi penjelasannya ini panjang kalau kita baca sirah. Kondisinya begini loh. Kalau kita mengerti kondisinya, baru kita tahu ternyata ayat ini benar. إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. Tatkala musuh mengepung dari atas, dari bawah. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ. Tatkala pandangan kalian tidak bisa lagi stabil, saking ketakutannya. Kok bisa demikian? Ada apa gerangan? Maka kita tidak akan tahu kecuali kalau belajar sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, sirah adalah bagian daripada agama. Ya, sirah adalah bagian dari agama. Jadi sirah itu bukan bacaan hanya sekedar pengantar tidur, tidak. Ya. Enggak, kita ini belajar sirah, kita belajar fikih juga, kita belajar akidah, kita belajar akhlak. Karena banyak hal-hal dalam agama yang berkaitan dengan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belajar sirah ini belajar agama. Sebagaimana Anda belajar hadis, sebagaimana Anda belajar fikih, sebagaimana Anda belajar akidah, sirah ini cabang ilmu tersendiri yang para ulama memberi perhatian khusus tentang masalah sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan kita hari ini itu, apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, kalau ada masalah, ini masalah sebenarnya seperti apa, mengurainya bagaimana, solusinya apa, itu kalau orang belajar sejarah tahu Pak solusinya. Orang sejarah sampai mereka akan tahu apa yang akan terjadi, itu orang sejarah Pak. Karena dia cuma berulang, peristiwa begini pernah ada zaman apa. Karena zaman itu begini, masalahnya begini, sebabnya ini, maka solusinya ini. Persis. Persis. Dan nanti kita akan lihat bagaimana para ulama dalam Islam itu menempatkan posisi sejarah di posisi yang luar biasa. Nah, disinilah kesalahan kita. Sejarah menjadi pelajaran yang nyaris tidak dipelajari, sekalinya dipelajari di kelas tidak menarik. Di masjid-masjid nyaris tidak ada pelajaran sejarah Islam. Begitu? Sirah Nabawiyah ini secara khusus adalah sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah merupakan aplikasi Ya, bismillah. Halo semuanya. Assalamualaikum. Boleh Kang Tris, Kang Randinya di-invite. Ovan. Saya juga lagi nge-invite ini. Kemana jamaahnya itu? Pada bukber gitu. Cek, bismillah. Bismillah. Cek. Ada suara? Assalamualaikum. Kecil, Kang. Kecil. Coba, Iya. coba.
Bentar. Lebih ini ya, lebih kecil dibanding kemarin ya. Cek. Bismillah. Gimana? Halo? Halo? Cek. Cek, Coba bismillah. Kang. Cek. Ada Kang? Ada ya? Aman Jelas. ya? Aman ya? Ya. Mungkin nunggu dulu Boleh. nggak apa-apa Kang? Sabar kalau udah saya. Cek, bismillah. Ada Kang, ada. Oke, aman ya? Ya aman. Mulai sekarang. Boleh, mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad ala Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Ngabuburit Sirah Nabawiyah secara kronologis yang kita bahas ya dari awal Ramadan di mana Rasul sebelum kelahiran Rasul hingga insya Allah ke hari ke-28 yaitu saat Rasulullah meninggalkan kita semua. Oke, sahabat tentara, kamarana itu. Afan Kang, mungkin untuk kegiatan sharing memang seperti ini karena mungkin menyusut juga gitu kan. Kita kan melakukan ini lillahi ta'ala ya, karena Allah, bukan karena manusia. Siapapun yang hadir, ya udah hadir. Tetap akan menjelasin. Bahkan beliau cuma seorang dua orang, nggak apa-apa. Yang penting kan kita disaksikan Allah, intinya itu. Ya. Gitu. Ya. Hari ini sahabat tentara, Kang Tris, kita bahas Sirah Nabawiyah dengan pembahasannya itu peperangan Bani Mustalik atau perang Al-Muraisi dan pengiriman pasukan sesudah perang Al-Muraisi. Maka dari itu, ayo ramaikan lagi grupnya biar banyak yang mendapatkan manfaat ya dari kegiatan ini. Ya Allah. Ya, oke, mangga Kang. Mungkin tanpa memperlambat waktu lagi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, bismillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, teman-teman, sahabat Lentera semua, di hari yang berbahagia ini ya, di bulan Ramadan, di 10 hari kedua, sudah terasa kita sudah malam 17, kita mesti bisa diberi kesempatan untuk belajar bersama ya. Untuk belajar bersama, untuk beribadah pada Allah, terutama di bulan, terutama di waktu puasa, yang mana pahalanya berlipat, keberkahannya berlipat. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya ingin sama-sama kita meluruskan niat ya. Karena Rasulullah bersabda dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Dan setiap orang dan bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Ya. Lalu Rasulullah menyambung dengan maka man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih maka hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa kana hijratuhu ala ma hajara ilaihi. Jadi kalau orang yang hijrahnya kan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya bagi Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya di dunia, untuk dunia, yusibuha atau harta ya dalam dan juga imro'ah atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia inginkan. Jadi di sini hijrah itu amalan, itu amalan. Dan tadi disebut wa innama likulim iman dan sesungguhnya bagi orang itu apa yang diniatkannya. Sekarang kita amal kita itu kalau kita niatkan untuk cari-cari pengikut, cari-cari follower, cari-cari dunia, cari harta, mungkin kita nggak akan bertahan di majelis ini hari ini. Saya kalau niatnya nggak ada yang nonton, nggak ramai, udah nggak usah. Ini saya bukan itu. Saya coba luruskan niat, kita sama-sama niat. Niatnya bukan itu, niatnya ingin dapat penilaian dari Allah, ya kan? Langkah Rasulullah bersabda, barang siapa apabila seorang berkumpul ya di majelis dan membacakan ayat-ayat Allah, ya kan? Mengaji, gitu ya. Zikrullah menazalat sakinat alaihim ya, dan Allah turunkan ketenangan baginya ya, kita dapat ketenangan, kita dapat pada Allah dan juga kita menumbuhkan kecintaan kita pada Allah dan Rasul, terutama di sini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saya masuk ke materi di sini masuk ke perang Bani Mustalik atau perang Al-Muraisi. Perang Bani Mustalik dikatakan perang Bani Mustalik karena ini akan memerangi Bani Mustalik ya, disebutkan di sini suku yang berada di daerah Jazirah Arab, dan juga dikatakan atau disebut perang Al-Muraisi karena Al-Muraisi ini adalah nama sumur air ya, yang berada di dekat sana. Karena perang itu pasti dinamai dengan nama daerah atau nama kejadian ya, kayak perang Ahzab karena sekutu ya, atau disebut juga perang Khandaq karena di sana ada tempatnya, based on makan, tempat yang bukan place, yaitu Khandaq, parit. Perang Uhud dari Jabal Uhud, perang Badar karena di Badar. Nah, awalnya perang Muraisi ini terjadi karena suku Bani Mustalik, masyarakat Bani Mustalik ini melihat bahwasanya ketika selesai peristiwa Uhud, melihat muslimin ini ternyata bisa dikalahkan. Nah, jadi ada dampak dari perang Uhud. Mereka berpikir muslim ini bisa dikalahkan nih. Nah, mereka lalu berkumpul, lalu mereka juga mengumpulkan suku-suku Arab lainnya untuk menyerang Rasulullah SAW. Kemudian mereka menyiapkan segala perlengkapan, peralatan perang, perbekalan dan lain-lain. Lalu sebelum itu
Mereka mengirimkan seseorang bernama Jazimah bin Sa'ad bin Amir bin Rabi'ah bin Harithah ya. Afwan. Kemudian mereka mengirimkan sebuah, bukan itu namanya, seseorang di bawah kepemimpinan Al-Harith bin Abi Dirar, ketua atau kepala suku dari Bani Khalid ini, untuk mengirimkan mata-mata ke pasukan muslimin Madinah. Kemudian ketahuan oleh muslimin spy ini, mata-mata ini. Kemudian oleh Rasulullah SAW ditawarkan Islam, tapi dia tidak mau. Dan akhirnya setelah dibujuk, setelah diajak nego, akhirnya dieksekusi mati. Karena apa? Karena ini membahayakan. Apabila dia dilepaskan, dia akan membahayakan masyarakat muslimin, membahayakan banyak orang. Jadi akhirnya terkena hukuman mati. Itu sebenarnya lumrah di dunia peperangan, dunia intelijen, bahkan sampai hari ini. Kemudian Rasulullah SAW melihat gejala ini. Rasulullah SAW akhirnya juga mengirimkan mata-mata muslimin ke perkampungan Bani Khalid, yaitu Buraidah bin Husayb al-Aslani. Dikirimkanlah Buraidah. Kemudian berangkatlah Buraidah untuk bertemu Al-Harith bin Abi Dirar ya, dan menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ada pertanyaan yang menarik. Jadi dia Buraidah itu bertanya, apakah kalian akan menyerang lelaki itu? Maksudnya Muhammad, tapi dia diam-diam tidak menyebutkan namanya ya. Lelaki itu, ya betul. Dan untuk apa kamu datang ke sini, kata mereka? Aku pun datang ke sini untuk memerangi lelaki itu, dan aku akan mengumpulkan orang-orang yang taat padaku untuk bersama-sama kalian menyerang. Lihat, di sini ada trik siasat untuk mengelabui musuh. Kemudian mereka menerima Buraidah dan mereka bergabung untuk menyiapkan perang, untuk menyerang muslimin. Dan oleh karena itu terdapatlah oleh Buraidah informasi-informasi yang dia perlukan ya, sebagai spy, sebagai mata-mata. Akhirnya setelah tidak ada kecurigaan oleh kaum Bani Khalid, Buraidah akhirnya kembali Rasulullah SAW dan membiarkan apa yang terjadi di sana. Dan ternyata benar, bahwasanya mereka ingin menyerang Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW menyiapkan pasukan. Kemudian Rasulullah melakukan serangan mendadak saat mereka sedang lengah. Nah, di sini disebutkan di hadis Al-Bukhari ya, diriwayatkan dari Abdullah ibn Mubarak, Ibnu Aun menceritakan kepada kami, seraya berkata, aku menulis surat kepada Nafi dan beliau membalasnya bahwa Nabi melakukan serangan mendadak kepada Bani Khalid sehingga mereka pun kocar-kacir. Hewan ternak mereka diguyur hujan lebat ya, ketika terjadi blitzkrieg ya, bahasa Jerman kan, blitzkrieg, terjadi serangan fajar, serangan mendadak. Mereka akhirnya lari kocar-kacir, sama seperti kaum muslimin ketika datang atau melakukan perang di Hunain, di lembah Hunain, mereka di lembah Hawazin ya, ada serangan mendadak, akhirnya lari kocar-kacir. Dan ini pun sama terjadi oleh pasukan Bani Khalid yang mendapatkan serangan mendadak dari muslimin. Akhirnya mereka kocar-kacir, tambah lagi mereka diguyur hujan lebat, hewan ternaknya juga kocar-kacir, dan prajuritnya banyak yang terbunuh akhirnya karena lengah di situ. Beda ketika head to head, ketika perang Badar atau perang Ahzab, mereka sudah berkumpul di tengah parit, siap-siap semua prajurit, bahkan ada battle dulu one on one. Nah ini beda. Jadi serangan mendadak mereka belum siap, ataupun katakan sudah memasang pakaian perang, dengan menyiapkan pedang, tapi kalau mendadak ada persiapan, pasti beda rasanya. Kemudian akhirnya peperangan ini, singkat cerita, dengan mudah dimenangkan oleh kaum muslimin. Banyak dari mereka yang terbunuh, dan perempuan-perempuan mereka dan juga anak-anak mereka menjadi tawanan. Dan disebutkan tidak kurang dari 100-an orang di tawanan, termasuk Al-Harith di sini, kepala suku. Dan ada satu orang saja dari muslimin yang terbunuh syahid ya, insyaallah, karena itu pun salah, karena salah target, itu bukan terbunuh oleh kaum Bani Khalid, tapi di sini namanya Hisham bin Fababah ya, Hisham bin Fababah yang terbunuh oleh seorang Ansor karena ia menyangkanya adalah musuh.
Nah, kemudian di situ ditawanlah mereka, ditawanlah. Salah satunya ada Juwairiyah bintu Al-Harith bin Abi Dharar. Juwairiyah ini yang nantinya akan menjadi istri Nabi Ummul Mukminin radhiyallahu anha, merupakan putri yang wanita yang cantik, murah senyum. Yang setiap orang apabila melihatnya dikisahkan pasti akan menyukai Juwairiyah karena kecantikannya, keramahannya. Terlebih dia adalah seorang anak dari kepala suku, anaknya Al-Harith bin Abi Dharar. Kemudian ditawanlah semua, termasuk Juwairiyah. Juwairiyah di sini ditawan oleh Thabit bin Qais bin Shimas, ya, anak pamannya, atau anak pamannya yang mendapatkan Juwairiyah. Dapat tawanan kakap, tawanan masya Allah, udah cantik, pasti kalaupun dilepaskan jadi mahal ataupun bisa diperbudak. Dan ketika itu hukum muslimin sampai sekarang pun ya, kalau kita baca Al-Quran, budak itu bisa dibeli, ya. Budak itu bisa dibeli, budak wanita, ya, seperti ibunda Maria, ya, salah satu budaknya Rasulullah SAW. Nah, kemudian Juwairiyah ini merasa, ya, semua orang pasti yang tertawan pasti tidak akan senang, kan. Juwairiyah merasa feeling not good gitu. Kemudian Juwairiyah ingin membebaskan dirinya untuk menebus dirinya, ya. Seperti yang kita tahu, tawanan perang bisa ditebus, ya, itu negosiasi antara yang menawan dan yang ditawan. Dan juga dilihat dari siapa yang ditawan, apakah dia orang terhormat atau bukan. Kalangan budak pasti tawanannya harganya pun beda. Nah, Juwairiyah ini ingin menembus dirinya dengan 9 uqiyah emas. Satu uqiyah itu 40 gram, insyaallah. Jadi berapa tuh? 40 juta kali 9. Sekian, ya, 150 juta. Yang mahal. Nah, kemudian Juwairiyah datanglah kepada Rasulullah SAW, menyampaikan maksudnya, Rasulullah SAW, sesungguhnya aku telah ditawan oleh sahabatnya Thabit bin Qais, ya. Aku ingin membebaskan diriku dengan memberikan tebusan besar 9 gram. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, hal laki khairun min dzalik? Apakah kamu mau yang lebih baik dibanding itu? Apa itu Rasulullah? Aku bebaskan kamu, ya, aku berikan tebusannya, dan aku nikahi kamu. Masya Allah. Ya, Rasulullah SAW, sebagaimana kita tahu, kepribadian beliau sangat baik, wajahnya tampan, seorang pemimpin pula, pemimpin muslimin, pemimpin Madinah ketika itu. Juwairiyah pun tentu tidak menolak, ya. Tentu Rasulullah baik. Dan akhirnya aku akan melakukannya, katanya. Dan akhirnya dinikahilah dengan harta dia, tebusan Juwairiyah. Alhamdulillah Juwairiyah Ummul Mukminin. Ketika itu Aisyah, ketika melihat sebelum terjadi pernikahan, Aisyah radhiyallahu anha, bunda kita, sudah curiga ketika melihat Juwairiyah, karena Juwairiyah cantik dan setiap orang pasti akan tertarik pada dia, ya. Dan juga dia senyum, murah senyum. Akhirnya Juwairiyah sudah feeling nggak enak nih. Sudah feeling nggak enak, dan ternyata terjadilah apa yang dipilihkan oleh Aisyah dan Aisyah kita. Akhirnya Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah. Karena ketika itu Juwairiyah pun datang nyamperin Nabi SAW. Nah, akhirnya terdengarlah kabar bahwasanya Rasulullah SAW menikah dengan Juwairiyah, putri dari kepala suku Bani Thalib. Mendengar kabar tersebut, para sahabat yang sudah memegang tawanan, akhirnya kan jadi nggak enak, ya. Wah, Rasulullah SAW telah menikahi Juwairiyah, putrinya Al-Harith bin Abi Dharar. Wah, mereka nggak enak karena yang mereka tahu ini pasti keluarganya. Ada omnya, tantenya, ponakannya lah, dan ayahnya juga termasuk Al-Harith. Akhirnya karena tidak enak Rasulullah pada Rasulullah, berarti kita ini menawan iparnya Nabi nih, kita menawan merantunya Nabi ini nggak enak nih. Akhirnya para sahabat melepaskan para tawanan tersebut, karena pernikahannya Juwairiyah, masya Allah. Dan banyak dari mereka yang akhirnya masuk Islam karena melihat kemuliaan Islam, melihat bagaimana peristiwa tadi juga. Nah, ketika itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah aku melihat seorang wanita yang lebih banyak keberkahannya bagi kaumnya melainkan Juwairiyah. Masya Allah. Ya. Bagaimana strategi
dakwah Nabi dan juga bagaimana peran seorang hanya dengan Islamnya aja sudah bisa bermanfaat. Nah ini pula kita ketika kita mungkin lagi kepada mad'u kita ya, mungkin masa tokoh, karena itu pasti berpengaruh bagaimana Mus'ab bin Umair ketika datang ke Madinah, bertemu dulu dengan Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Abi Bakar, Sa'ad bin kembali ke Rasulullah. Karena kamu lihat mana nih yang pentolan-pentolan, karena pasti akan berpengaruh besar kepada kamu. Kata Allah. Kemudian dikisahkan bahwa Juwairiyah ini adalah istri Rasulullah SAW yang rajin ibadah ya. Kalau mungkin kita tadi baca zikir pagi, ada salah satunya itu sebabnya dari Juwairiyah. Ya, dikisahkan dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu biasa sholat kan, keluar dari sholat subuh, lalu balik ke rumah itu selesai itu waktu duha lah, jam 9:30 kan. Nah, ketika Rasulullah SAW ke masjid sholat subuh ya, Juwairiyah yang berzikir. Selesai mungkin sholat subuh. Kemudian Rasulullah SAW balik, Juwairiyah lagi masih saja berzikir, zikir yang sangat banyak. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, dari tadi kamu zikir banyak ini? Betul ya Rasulullah SAW. Maukah kamu aku tunjukkan zikir yang lebih zikir yang lebih ringan namun manfaatnya sama atau lebih baik ya dari yang kamu ucapkan. Kalau yang sebenarnya kita tahu, Subhanallah bihamdih adada khalqih wa zinata arsyih wa ridha nafsih wa midada kalimati 3 kali. Ya. Salah sama Rasulullah SAW 3 kali. Dan itu menjadi zikir yang sangat besar maknanya ya. Pahalanya sangat besar sekali. Gitu. Lihat. Itu sebab dari Juwairiyah radhiyallahu anha, yang mana istri yang cantik dan juga rajin ibadah, rajin zikir, solehah masyaallah. Nah, kemudian dalam peristiwa perang Bani Mustalik ini, sebenarnya perangnya nggak seru kan tadi kita lihat, itu aja udah selesai beres, kalah aja, nggak seseru lawan masyarakat Mekah, Quraisy atau Taif ya yang ahli perang, strategi perang gitu. Di sini ada peristiwa yang tak kalah penting yang mesti kita gali, kita ambil pelajarannya, nggak ibrahnya. Di sini peran orang munafik. Ya. Ketika itu selesai perang di dekat sumur ya, penguasaan dekat sumur, dekat sumber air ya, bukan sumur alam, bukan sumur, tapi ini sumber air. Tiba-tiba ada sekelompok orang dan Umar bin Khattab, ya, ada Umar di sini, yang tengah memberi perlindungan dari Bani Ghifar, ya. Masih satu suku nih sama Adizar, Ghifar, bernama Jahjah bin Mas'ud. Ya, karena mereka itu apa ya, ya ada cekcok dikit lah. Lalu Jahjah di sumur mungkin lagi rebutan mengambil air, mendorong Sinan bin Wabar al-Juhani dari Bani Auf, dari suku Khazraj, sukunya Sa'ad bin Ubadah. Nah, ketika itu entah kenapa, pokoknya terjadi sesuatu, mungkin senggol-senggolan, alam hal kecil, dan ini yang menjadi biang keroknya. Tiba-tiba seseorang dari Al-Juhani, ya, bukan Jahjah yang bukan Sinan itu, tapi ya seseorang dari Al-Juhani ini berteriak, wahai orang-orang Ansor. Nah, udah mulai, wahai orang-orang Ansor. Dan Jahjah pun berteriak, wahai orang-orang Muhajirin. Nah, udah mulai bawa-bawa partai, udah mulai bawa-bawa nama belakang, bawa-bawa kesukuannya. Nah, ketika itu gesekan itu semakin menyala-nyala ya, karena udah mulai bawa-bawa suku nih, udah fanatisme kesukuannya sudah mulai, fanatisme golongannya udah mulai bangkit lagi. Nah, ini menjadi peluang emas bagi Abdullah bin Ubay bin Salul ya, tokoh munafik. Nah, dia melihat itu, wah, dia juga ikut terpancing ya, karena emang kesal aja, udah menjalankan kesal gitu. Kemudian dia lihat, oh ini nih ngeganggu golongan saya, ngeganggu Ansor nih ya, yang sama-sama di Khazraj. Bagaimana kita tahu ada 2 suku besar di Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, Bani Khazraj. Aus dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz. Dan di sini masih ada Sa'ad bin Mu'adz. Dan ada belum meninggal, karena meninggalnya nanti di perang Ahzab. Dan ada Sa'ad bin Ubadah, tokoh dari salah suku dari Bani Khazraj. Nah, di sini akhirnya si Abdullah bin Ubay bin Salul ini
mulai ngomporin suasana muslimin ketika itu. Dia berkata, sungguh mereka telah mengajak kita dan mengajak kita berperang. Ya, maksudnya ngajakin mereka perang sini. Dan mereka tinggal di negeri kita. Ya. Demi Allah, ini seperti yang pepatah katakan, kita makan tuan kalau di kitab atau dalam literasi Indonesia atau Mushaf kan gini. Artinya seperti kalian memberi makan anjing, membesarkan anjing, lalu anjing itu menggigit kalian, gitu loh. Kita membesarkan anjing yang akhirnya menggigit kita, gitu. Nah, demi Allah, seandainya kita sudah kembali ke Madinah, kata Abdullah bin Ubay ini, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah dari sana. Gitu loh. Dia ngomporin lagi kaum Ansar ya, terutama di sukunya sendiri, banyak Khazraj. Di situ ada seorang pemuda namanya Zaid bin Arqam, sama dari suku Khazraj juga. Jadi banyak Khazraj juga dari Ansari. Mendengar apa yang dikatakan oleh si Abdullah bin Ubay ini. Kemudian dia pergilah ke Rasulullah SAW menyampaikan apa yang dia dengar. Nah, disampaikanlah dia apa yang dikatakan oleh Zaid bin Arqam. Lalu seperti biasa Umar bin Khattab ketika mendengar itu, dia berkata, ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, perintahkanlah Abd bin Bishr untuk membunuhnya. Tinggal pakai lama nih, ini orang munafik nih, ingin bikin kacau kaum muslimin. Ya, tapi lihat bagaimana bijaksananya dan cerdasnya Rasulullah SAW dalam menentukan sikap. Dia berkata kepada Umar, bagaimana menurut Umar, seandainya orang-orang berkata bahwasanya Muhammad tidak membunuh sahabatnya sendiri, jangan bunuh, kata Rasulullah SAW. Tapi biarkan mereka pergi. Dan Rasulullah SAW akhirnya memerintahkan untuk ayo pulang-pulang, jangan berkumpul di sumber air tadi. Udah pulang-pulang. Biar, nah begini ulama menunjukkan supaya cepat rendah dan terbawa angin lalu aja gitu. Udah jangan terlalu besar, udah pulang-pulang. Dan juga kita lihat bagaimana Rasulullah SAW hati-hati saja ketika ini udah membahayakan, udah bikin makar, udah bikin gaduh kalau misalnya jadi sampai kabilah gitu. Tapi Rasulullah SAW di Abdullah ini KTP-nya gimana pun Islam gitu, sahabat Nabi. Dia ikut berperang bahkan ini ikut ke Bani Mustalik, tapi kan dia munafik. Nah ini ketika kita bagaimana menghadapi orang munafik, sudah gampang. Ya. Tapi ketika kita ikutin cara Rasulullah SAW, emang nyebelin sih, seperti wah gemes gitu, bergetar. Tapi ya bagaimana Rasulullah SAW menyikapinya, sabar dan tunggu momentumnya sampai Allah perintahkan. Nah akhirnya berlalu kasus tersebut. Ya. Kemudian si Abdullah bin Ubay ini mendengar juga bahwasanya Rasulullah ada orang yang menyampaikan apa yang dikatakan Rasulullah. Lalu dia datanglah akhirnya ke Rasulullah SAW. Si Abdullah bin Ubay ini, si tokoh munafik. Ya Rasulullah SAW, demi Allah disampaikan demi Allah. Ya, seorang munafik ya, yang gampang aja berbohong dengan bersumpah. Aku tidak mengatakannya, dialah yang berdusta. Maksudnya sebenarnya dia yang anak kecil dan seterusnya. Akhirnya para tokoh-tokoh Ansar, terutama di kalangan Bani Khazraj, juga kan kalian bisa ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya mungkin dia salah dengar, dia masih kecil, kemudian di antara kami, ini Zaid bin Arqam ini, emang masih muda. Nah kemudian selesai itu Rasulullah SAW beristirahat, datanglah Said bin Hubayr ya, menemui beliau. Said mengatakan, ya Rasulullah, engkau istirahat pada waktu yang tidak biasanya nih. Kemudian beliau berkata, apakah kamu tidak tahu apa yang teman katakan? Kata Rasulullah SAW pada Said bin Hubayr, teman yang mana ya Rasulullah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa yang dia katakan memang? Kata Said. Dia menyangka bahwa apabila ia kembali ke Madinah, orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah, maksudnya mereka akan mengusir kami. Karena ketika itu yang Muhajirin sampai tahun itu pun masih susah lah hidupnya, karena baru hijrah, banyak kata-kata mereka ditinggalkan, ya kan, masih susah hidupnya kan. Dari yang kita tahu, Abu Hurairah menyaksikan bahasanya, aku tidak pernah merasakan kenyang setelah Khaybar, sampai Khaybar. Barulah muslimin ketika itu hidupnya mulai naik secara ekonomi ya. Ya normal, karena baru habis-habisan hijrah ke Madinah dan bahkan dipersaudarakan, minta dibantu oleh
para sahabat Ansar kan. Nah, lalu Usaid berkata, ya Rasulullah, engkau dapat mengusir orang yang engkau kehendaki demi Allah. Dialah orang yang lemah dan engkaulah orang yang kuat. Usaid bin Hudayr radhiyallahu ta'ala. Ya Rasulullah, bersikap lembutlah. Nah, di sini Usaid bin Hudayr mencoba membujuk Rasulullah SAW. Bersikap lembutlah demi Allah. Allah telah mendatangkan engkau kepada kami. Padahal kaumnya telah bersiap berencana untuk mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Ya, sebagaimana kita tahu, karena perang Bu'as ya, perang antara Bani Khazraj dan Bani Aus, ya, suku besar di Madinah. Terus perang, akhirnya asalnya nih si Abdullah bin Ubay bin Salul ini mau diangkat jadi pemimpinnya Madinah. Mau damai lah, mau senjata damai rukun, dan jadi pemimpinnya adalah Ubaid Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun datang Rasulullah SAW, ya, dan akhirnya ya, pasti tentu mereka memilih Rasulullah SAW menjadi pemimpinnya. Pasti ada jengkel, ada dengki di sana, ada hasad di sana, karena ini nih kalau bahasa kitanya, pasti dia dalam benak dia, Muhammad nih, gara-gara Muhammad saya nggak gagal jadi raja. Pasti ada seperti itu. Ketika kita tidak ridho terhadap perkataan Allah, kita tidak ikhlas dengan beramal, kita menginginkan dunia, kita pasti jadi mudah jengkel, mudah hasad pada orang lain. Apabila dunia masih besar, ya, banyak penting apalagi Ramadan, berdoa yang diajarkan atau ketika atau sering dibacakan oleh imam ketika berziarah, wala taj'al dunya akbar hamna, dan jangan jadikan dunia ini menjadi motivasi besar kami. Bisa kita baca ya. Nah, setelah itu, dan setelah Usaid menyampaikan hal yang tadi, Usaid bin Hudayr menyampaikan, ya Rasulullah, membujuk lagi, bersikap lembutlah kepadanya, ya, karena dia menyangka engkau telah merebut kekuasaan, ya. Jadi baik-baiklah ya, baik-baiklah kasihan orang gitu. Karena kan ketika itu belum tahu tokoh munafik siapa aja. Rasulullah SAW pun hanya menyebutkan orang-orang munafik kepada sahabat, masih kan? Sahabat Hudzaifah al-Yamani, ya, dan Umar pun nggak tahu, Abu Bakar pun nggak tahu tokoh munafik, hanya menyampaikan kepada Hudzaifah al-Yamani. Nggak dikasih tahu nama-nama, jadi orang-orang nggak tahu siapa ini. Walaupun yang gemas-gemas saja Umar, Abu Bakar yang peka gitu, tajam mata hatinya. Dan apalagi di sini ada fanatisme kesukuan, jadi pasti membela lah karena sama-sama diri dan Khazraj. Jadi membujuk Rasulullah SAW supaya lebih lembut lagi kepada atau lebih maklum kepada siapa saja Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan sehari semalam, ya, hingga pagi. Mereka merasakan teriknya panas matahari dan kelelahan yang luar biasa ketika itu. Akhirnya beliau pun istirahat sampai tidur pula. Dan ia sengaja dilakukan oleh Rasulullah SAW agar tidak membicarakan lagi tentang si Abdullah bin Ubay. Jadi strategi Rasul, ya udah lanjut pulang sampai capek, akhirnya baru istirahat dan akhirnya tidur. Jadi kan kalau capeknya tanggung nih, istirahat masih ada sisa tenaga, ngobrol-ngobrol, bikin drama gitu kan, kongkoh gitulah. Tapi Rasulullah nggak sampai lelah baru istirahat dan tertidur. Jadi maksudnya untuk meredam bagaimana sayangnya Nabi Muhammad SAW. Nah kan terhadap orang yang nyebelin. Ibnu Ishaq berkata di sini, dan turunlah surat Al-Munafikun yang Allah menceritakan di dalam tentang orang-orang munafik seperti Ibnu Ubay dan orang-orang yang serupa dengannya. Rasulullah SAW, nah ini masalah kan itu kan terjadi riuh tadi, dan si Zaid dan Arqam yang membocorkan perkataan Abdullah bin Ubay kepada Rasulullah SAW malah difitnah balik oleh Abdullah bin Ubay. Nah Zaid itu sedih, ya, ini plot twistnya. Zaid itu sedih karena ya pasti Rasulullah SAW percaya sama siapa nih, ya, takutnya percaya sama Abdullah, bahkan dia berkata bersumpah demi Allah dialah yang dusta, aku tidak mengatakan ini seterusnya. Turunlah surat munafik ketika itu, ya, ketika setelah peristiwa itu, lalu Rasulullah SAW datang memegang telinga Zaid bin Arqam dan
Di sini disebutkan orang ini telah Allah fungsikan telinga. Biasanya kan kalau telinga yang digunakan Abu Zaid bin Arqam, dia menyampaikan informasi yang penting. Namun ada juga riwayat menyebutkan Rasulullah hanya tersenyum begitu manis ya. 14 tahun ya, Masya Allah. Senyumnya gini loh, kita kalau disenyumin sama orang baik, sama orang soleh, pasti kita senang. Karena ya senyum itu membuat kita merasa diakui, kita diberikan sedekah berkat senyum, kan? Ya diperlakukan baik. Apalagi senyum itu Rasulullah SAW. Nah di sini riwayat menyebutkan, saya berpegang pada riwayat yang satu lagi. Dia tanya dipegang singgahnya dan Rasulullah SAW senyum sebetulnya. Udah nggak mau berbicara apa-apa. Kemudian ada seorang berkata kepada entah Abu Bakar, entah Umar, entah sahabat, berkata kepada Zaid, apakah Rasulullah SAW menjumpaimu? Ya, apa yang dia ucapkan? Tidak ada. Dia hanya senyum. Dan wallahi, apabila aku ditawarkan dunia dan ditawarkan antara dunia dan senyum Rasulullah, aku lebih memilih senyumnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan ketika itu, seingat saya Abu Bakar, itu telah cukup berarti. Rasulullah SAW senyum lebar. Hanya berisyarat. Ini kan Rasulullah SAW juga mengerti apa dengan kondisi saat itu. Jadi tidak mau ada bocor. Tidak mau beliau ada bocor bahwasanya Zaid itu benar. Kita takutnya ribut lagi. Terjadi lagi percikan kekisruhan di antara di tengah-tengah kaum muslimin ya, ketika itu terpecah belah lagi Khazraj Aus dan atau Muhajirin Ansar. Setelah senyum mengisyaratkan bahwa Zaid engkau benar. Terima kasih lah ibaratnya gitu ya. Nah, insyaallah di sini ada satu peristiwa yang menarik. Ada di sini tokoh anaknya Abdullah bin Ubay, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ketika itu mendengar tahu bahwasanya ayahnya nih Abdullah. Kemudian dia datang ke Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, aku mendengar bahwasanya engkau akan membunuh Abdullah bin Salul bin Ubay. Apabila itu benar, biarkan aku yang membunuhnya. Ya, ketahuilah aku ini sukuku di Khazraj. Ya. Aku ini adalah orang yang paling berbakti kepada orang tuaku. Orang yang paling sayang cinta kepada orang tuaku. Aku tidak ingin apabila nanti ada orang-orang yang mengeksekusi ayahku, dan aku menjadi dendam kepada dan aku balas dendam. Dan akhirnya aku membunuhnya dan akhirnya aku masuk neraka karenanya. Iman. Ketika iman. Dia mikirnya jauh. Saya nggak kuat nih, takutnya ada orang, saya lihat mukanya yang bunuh ayah saya. Dia sakit hati dan dia bunuh. Tapi lihat lagi-lagi peran iman. Dia katakan dia yang paling. Kalau sukuku tahu aku adalah orang yang paling berbakti dan mencintai orang tua. Tapi bila kau yang membunuh, biarkan aku yang membunuh. Biarkan aku yang penggal ke orangnya. Masya Allah. Ya. Bagaimana ketika iman telah bersemayam menjadi seorang manusia, seorang hamba. Ya. Allah dan Rasulnya tetap menjadi nomor satu. Dan jernih matanya melihat kebenaran. Nggak pandang dulu. Salah. Hukum ya layak hukum. Tidak seperti sekarang. Nah, kita banyak lihat berita. Allah. Nah, namun Rasulullah SAW berkata dengan lemah lembut dengan kasih sayang kepada Abdullah bin Abdullah. Ya. Yang ini beriman ya, beda bukan seperti ayahnya atau munafik. Tidak. Bahkan kami akan berlemah lembut, bersikap lembut kepadanya selama dia bersama kami, selama dia bersama kita. Masya Allah. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ketika sampai di Madinah berkata, berhenti, stop, gitu, ya, ke ayahnya. Demi Allah, ya, engkau tidak boleh masuk. Dia ingin pastiin dulu nih, hingga Rasulullah SAW mengizinkannya. Nah, ketika itu Rasulullah datang dan dia minta izin kepada, misalnya kan ini baru masuk gerbang nih, dia mau masuk gate Pasteur lah, Tol Pasteur misalnya, baru masuk, mau pulang ke Madinah, mau masuk Tol Pasteur, masuk Bandung, Abdullah bin Abdullah itu bilang ke ayah, stop, jangan dulu kamu masuk sampai Rasulullah SAW mengizinkannya. Karena mungkin ketika itu rombongan beliau yang duluan sampai, dan akhirnya sampai Rasulullah SAW Rasulullah SAW sampai, akhirnya dia minta izin anaknya ini, apakah boleh ayahnya masuk. Nah, akhirnya Rasulullah mengizinkan. Nah, kemudian tinggal sekitar 14 menit lagi ya. Mau lanjut atau enggak? Sebenarnya saya ingin membacakan durus wal ibar ya. Durus wal ibar, pelajaran dan hikmah. Cuman oke. Saya singkat aja mungkin ini hadisul ifk. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ceritanya hadithul ifk. Itu pun terjadi seusai perang Bani Mustalik.
Nah ketika itu Rasulullah SAW pulanglah. Rasulullah SAW biasa ketika ingin mengangkat perang, mengundi istri-istrinya siapa yang akan dibawa. Dan ketika itu terpilihlah Aisyah. Ya. Ini diceritakan sendiri oleh Aisyah. Terpilihlah aku dan aku akhirnya ikut bersama Rasulullah SAW. Lalu usai perang, soal yang tadi itu peristiwa tadi, pulanglah kaum muslimin. Pulanglah kaum muslimin. Apa? Halo, ada ya? Pulanglah kaum muslimin. Ketika itu ditugaskan Safwan bin Mu'attal yang menjadi penyisir pasukan. Di sini maknanya biasanya gitu Rasulullah itu buat strategi gini. Kalau satu pasukan pergi pulang atau hendak berangkat, disisain satu orang atau satu tim ya, untuk menyisir. Caranya gini, ketika pasukan utama telah pergi sampai jauh sampai nggak kelihatan oleh mata, baru pasukan penyisir ini, tim penyisir ini baru ngikutin gitu, cek ada pas barang yang ketinggalan, apapun lah yang ketinggalan ya untuk menyisir. Caranya tadi sampai udah nggak kelihatan di pelupuk mata lah, udah jauh banget, udah nggak kelihatan, baru dia jalan. Itu lagi sampai seperti itu. Seperti itu Aisyah minta break karena dia ingin buang hajat. Dah selesai. Sudah masuk tandu, tapi dia sudah mau masuk tandunya ya. Tapi dia ini kehilangan kalungnya. Akhirnya Aisyah turun lagi cari tandunya. Cari kalungnya sampai cukup lama. Dia menyatakan aku mencari kalung itu sampai lama. Dan setelah aku menemukannya, aku balik. Akhirnya orang-orang tim yang membawa tandu Aisyah yang masukkan ke unta ya, udah pergi dan dia ditinggalkan sendiri. Nah, ketika itu Aisyah yang masih muda, masih ringan badannya, dan ya nggak begitu signifikan kerasa di tandu. Jadi mereka pasukan itu udah bawa pulang aja. Dan ketika itu akhirnya Aisyah nungguin dan sampai datang Safwan yang tadi bin Mu'attal dan melihat Aisyah dan dia lihat ini dia hanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah dia nggak ngapa-ngapain, dia hanya menyiapkan tandu dan Aisyah masukin tandu dan akhirnya dia naikin ke kendaraannya dan dia pulang. Enggak nyiapin tandunya kan di bawah ya. Dia naikin nyiapin untanya kendaraannya. Aisyah naik dan udah dia berada di depan. Terus sampai Madinah. Ya, dan nggak ngomong apa-apa, cuma innalillahi wa inna ilaihi raji'un doang. Istirja doang sampai. Tapi itu ketika sampai Madinah, terbang Madinah, biasalah. Ketika bukan Madinah, ketika ada dekat Madinah ada sungai ketika pasukan utama sedang istirahat mengambil air gitu. Nah, riuhlah lagi. Nah, biasa ini peran Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia bilang, Aisyah bersama Safwan hanya berdua, udah gitu doang. Tapi ya dia udah cukup, dia ngerti cukup untuk bikin orang-orang seuzon ya, membersihkan api fitnah di kalangan muslim. Dan ramai lah. Sampai akhirnya Aisyah sakit dan seterusnya. Dan terjadi 1 bulan itu udah 1 bulan sakit. Ketika itu Rasulullah SAW sempat juga bertanya, Aisyah, apa kabarmu? Ya, Aisyah heran kok ngambil Rasulullah hanya mengucapkan salam, nggak kabar dah, nggak selembut biasanya, nggak seromantis biasanya. Ya. Lalu ditanyakan kepada dia pergilah sama Mistah, ya, masih kerabat dari Bani Taim, saudaranya Abu Bakar baru. Apa yang terjadi? Bukan, Mistah ketika itu dia bilang celakalah Mistah bin Usasah. Ya. Aisyah menegur, sungguh buruk perkataanmu yang kau katakan kepada orang yang ikut perang Badar. Mistah ini masih saudara yang Aisyah juga ya, dengan Abu Bakar juga. Ikut-ikutan nih. Soalnya banyak juga ya ramai di Madinah ketika itu ramai lah. Ikut-ikutan ngomongin Aisyah juga. Hasan bin Thabit pun sama, ikut-ikutan ya. Nah, disampaikan yang terjadi seperti ini, kamu dituduh gini, sebenarnya isu bahwa kamu tuh ya ginilah dengan Safwan segala macam. Akhirnya Aisyah ketika itu sedang sakit, malah makin sakit. Terpuruk, akhirnya nangis. Dan singkat cerita ini saya mau coba bridging close ini karena udah tinggal beberapa menit sebelum buka. Singkat cerita sebagaimana kita tahu akhirnya turunlah surat An-Nur terjadi itu surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20 memberikan informasi Allah membenarkan bahwa Aisyah itu tidak berdosa, Aisyah itu benar dan orang itu akan diazab lahum
azabun alimun fid dunya wal akhirah. Tuh orang lihat. Baginya azabun alim fid dunya wal akhirah. Nggak hanya di akhirat, tapi Allah tuh mencelaknya sekaligus menjanjikan azab fid dunya wal akhirah. Ya, di dunia dan akhirat. Surat An-Nur ya, surat An-Nur. Dari 11 sampai 20. Ya. Akhirnya betul lah, kembali ini. Ini saya singkat sekali karena waktunya mepet. Masya Allah. Dan ketika itu Abu Bakar yang mengetahui Mistah ikut-ikutan, akhirnya dia berjanji bersumpah bahwa nggak akan ngasih subsidi lagi ke Mistah. Abu Bakar tuh Masya Allah, Mistah ini dikasih nafkah karena Mistah itu kurang mampu, dikasih nafkah dan dia masih kerabat jadi sama-sama Bani Taim. Diberikanlah nafkah oleh ini. Tapi karena dia ikut-ikutan ngefitnah, ngegosipin Aisyah putrinya, akhirnya dia mencabut. Namun turunlah surat An-Nur ayat 22, Masya Allah. Sudah sampai 20 membenarkan Aisyah dan menjelaskan soal keadaan yang terjadi. Diturunkan, yang intinya maukah kamu, janganlah kamu seperti itu, maukah kamu Allah berikan maaf. Ya. Akhirnya Abu Bakar dengan keimanannya memilih ampunan Allah dan dia bersumpah akan tetap memberikan Mistah nafkahnya. Nah, segitu dari apa yang kita bisa sampaikan. Adapun sedikit untuk saya sampaikan ini ya, durus wal ibrnya di sini seperti bagaimana Rasulullah SAW mengurus Buraidah nih, bagaimana Rasulullah SAW itu jeli ya, nggak konyong-konyong ketika ada sampai orang-orang tawuran. Rasulullah juga pun mengirim mata-mata balik, nggak langsung eksekusi, tapi Rasulullah juga konfirmasi itu siapa perang yang baik. Jelas ada informasinya, jadilah blitzkrieg, serangan mendadak, serangan ketika. Kemudian ada hukum lain yang dapat disimpulkan dari peperangan ini adalah diperbolehkannya melakukan serangan mendadak kepada kaum muslimin. Ya. Dan juga berbuat adil terhadap istri, ya. Bagaimana Rasulullah mengundi istri-istrinya siapa yang mau dibawa perang ketika itu. Juga nih bagaimana berkahnya atau siasat dakwahnya Rasulullah SAW, berkahnya Juwairiyah, karena Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah itu ada dampak, ada maksud ya, karena dengan menikahi Juwairiyah akhirnya berdampak positif pada kaumnya jadi masuk Islam. Juga kesalahan telak yang dialami oleh Bani Mustalik memberikan pelajaran bagi kabilah lain yang ingin menyerang muslimin kita itu, karena dia nyangka di Uhud udah ketar-ketir, akhirnya kita lawan balik, padahal enggak juga gitu. Padahal muslimin masih kuat gitu. Bisa dilihat karena Bani Mustalik kalah dengan mudah. Dan juga nih bagaimana bahayanya fanatisme kesukuan pergolongan dan juga peran munafik di sini. Ketika orang nyeletuk aja akhirnya, wahai Ansar wal Muhajirin, udah mulai mau bawa-bawa nih. Nah, itu pasti memercikan api-api pertengkaran, api-api ini. Jadi jangan sampailah kayak kemarin partner saya, teman saya di Jakarta bilang, wah kan jangan orang Malaysia deh, orang Malaysia gini-gini. Harusnya malas, saya bilang aja, karena saya sama teman saya itu sama-sama orang Minang ya, dari Minangkabau. Saya bilang, saya kemarin ada masa orang Bukit Tinggi, boleh nggak saya bikin stereotype bahwa orang Bukit Tinggi itu gini? Nah, dia itu dari Bukit Tinggi, karena gitulah. Kita nggak usah lah bawa-bawa ini. Orang berzalim itu dari suku manapun bisa berbuat zalim, tapi jangan kita tempel sukunya, karena tetap kan in akramakum indallahi atqakum, kan yang mulia di sisi kalian itu adalah yang bertakwa. Nah, mungkin begitu panggilan yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu li wa lakum. Silakan. Ada pertanyaan komen. Ini udah mepet juga nih, sebenarnya banyak yang bersampaikan, cuman udah membuka kita insyaallah. Siap. Oke, mungkin kita bereskan saja mungkin ya Kang ya. Keluar sama benar. Nah, saya terangkan. Kita tutup aja mungkin ya Kang ya. Karena boleh, ini kalau nggak ada pertanyaan boleh kita. Boleh, Bu Imamiyah, ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin ditutup aja ya. Oke, syukran jazakallah khair kepada Kang Randi yang udah membawakan Sirah Nabawiyah kali ini. Masya Allah, banyak pelajaran atau banyak hikmah yang bisa kita petik ya dari Sirah Nabawiyah ini. Insya Allah, jangan lupa sahabat Tentera, besok kita ada kegiatan lagi di hari Ahad besok. Insya Allah ada kajian pada subuh
Dan tentunya pada jam 5 sore kita bakal bahas Sirah Nabawiyah lagi. Oke, kita tutup dengan bacaan dalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kemudian doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.